Bagaimana itu kan manajer mesti lebih pada operasional dan SDM ya. Terkait dengan finansial. Itu kan gini, nggak bisa banyak loh Kak yang tutup gara-gara nggak sanggup bayar. Itu kan juga walaupun ada juga yang banyak uangnya karena manajemennya nggak bagus, nggak sustain juga. Itu Kakak gimana? Bukan karena mengejar uang. Pertama sih kejujuran ya, lupa saya. Kejujuran pertama, baru kedisiplinan, baru kebersihan, baru kekompakan. Tahun 73 kan seperti yang tadi Kakak udah ke Surabaya tuh, iya kan Kak? Bisa nggak misalnya Kakak ceritakan bagaimana awal misalnya sampai di Surabaya? Seperti yang tadi kan kita dengar misalnya Kakak pingin sekolah lagi tapi ternyata tidak, ya kan? Terus kan pasti Kakak mungkin juga semacam survei-survei juga, misalnya di Surabaya. Seperti apa yang Kakak rasakan waktu itu pendidikan di tempat kita Sidimpuan dengan Surabaya? Jadi gini. Saya tahun 75 melahirkan anak pertama, 77 anak kedua, 80 anak ketiga, 82 anak keempat, 3 perempuan 1 laki. Waktu anakku TK, kebetulan saya dekat dengan guru kepala TK yang punya sekolah TK. Kalau saya lihat pendidikannya, ya dengan saya waktu TK ya hampir sama aja. Itu anak saya nomor 1 itu TK berarti 75 lahir ya sekitar 79 sudah TK dia, 78 79 udah TK dia kan. Ya 79 80 dia TK, terus baru 81 dia kelas 1. Begitu juga itu anak saya semua yang 4 ini TK-nya sama. Kalau menurut saya karena kita ibu-ibu itu di anak kita TK saya sampai sekarang saya lihat kalau ibu-ibu punya anak di TK itu selalu didampingi kan. Saya juga mendampingi anak. Saya tidak terlalu banyak kegiatan waktu punya anak kecil-kecil sampai anakku yang paling kecil di tahun 80 dia umur 4 tahun 86 bahkan saya sudah berbisnis, saya bawa dia ke Bandung cari sepatu Cibaduyut. Kalau saya lihat pendidikan TK hampir sama dengan zamannya kakak dulu, pendidikan SD juga ya hampir sama. Karena kakak juga mengajari anak-anak toh. Umpamanya mengajari pelajaran-pelajaran di sekolah. Kan kakak ajari. Saya kira enggak terlalu jauh beda. Perubahan umpamanya matematika itu saya kira di tahun berapa ya? Pakai matematika itu. Itu kakak enggak begitu tahu ya tahun berapa itu matematika diciptakan. Nah kalau kita dulu waktu SMP kan aljabar, ilmu ukur di tahun 67 sampai 70, 71 masuk SMA. Jadi 67 sampai 70 saya SMP. Gitu. Berarti saya masuk SD 61. Ya pas lah itu 6 tahun ya. Itu. Tapi yang mencolok kan walaupun kakak misalnya tidak ini ya, nggak boleh SMA, tapi kan yang saya tahu kan anak juga sampai dikuliahkan ke luar negeri. Iya, iya betul. Apa yang kakak lihat mencolok zaman kakak dulu dengan anak-anak, ya kan? Dari anak pertama tahun 75 sampai yang terakhir 84, apa yang berbeda yang kakak alamin nih dengan anak-anak kakak? Iya, kalau di SD tadi sudah kakak katakan itu tidak jauh beda. Waktu SMP itu kakak sudah menerapkan sama anak-anak mulai dari SMP. Anak-anak itu sudah diajari kakak mandiri. Mandiri ya. Seperti umpamanya uang sekolah, tabungan itu sudah kakak terapkan sama mereka supaya mereka itu bisa mengolah uang sendiri. Pelajaran juga mereka kan les privat. Kalau itu nggak ikut campur lagi kakak. Kakak juga sudah sibuk di bisnis. Iya.
Terus apalagi SMA, SMP aja kakak sudah nggak begitu ikut campur kan, sudah diterapkan sama kakak mereka itu supaya bisa mandiri. Nah, SMA juga ya otomatis ya. Terus anak kakak yang nomor 3, kalau yang nomor 1 tidak ada cita-cita dia untuk sekolah ke luar negeri. Cuma dia waktu itu meminta sekolah kedokteran. Terus saya bilang, pas lagi baca koran ada itu dokter muda, dia ditugaskan ke pelosok. Lalu dia sakit. Waktu dia sakit itu nggak ada dokter di situ. Akhirnya dia meninggal. Terus enggak, aku nggak boleh kan kamu kedokteran. Nanti pas kamu ditugaskan di pelosok, enggak. Akhirnya dia ambil ekonomi di Ubaya. Ubaya itu universitas swasta yang handal juga ya, yang bagus lah. Itu antri itu perusahaan-perusahaan kalau ada yang lulus itu di ini. Di Surabaya ya. Surabaya itu Ubaya itu Universitas Surabaya. Anak kedua juga begitu karena abangnya memang di akuntan ya. Kalau zaman dulu kan itu Bonbay ya. Terakhir MBA, tapi nggak sampai ke MBA. Dia sudah ya mungkin termasuk yang cerdas juga mungkin almarhumnya. Jadi anaknya juga ekonomi. Setelah ekonomi itu lulus. Terus anak ketiga kalau itu minta sekolah di luar negeri. Mula-mula dia minta di Jakarta, enggak saya bolehkan. Pada waktu itu pergaulan di Jakarta itu terlalu bebas. Kalau memang kau mau sekolah ke Singapura, ke Singapura saya mama setuju. Akhirnya dia sekolah di Singapura. Dia ambil Bekom. Di Singapura itu rupanya D3. S1-nya harus ke Australia, ke Canberra. Akhirnya dia selesaikan di Canberra 2 tahun. Dia di lulusan Canberra lah, Bekom Canberra. Tahun 2004 kalau nggak salah dia lulus. Saya jemput ke sana. Lalu dia menikah 2005. Yang anak saya terakhir laki-laki itu agak lemah karena dia pernah step. Kalau yang Boru Regar itu pintar-pintar memang. Kalau yang ini yang Bayu Regar itu sepertinya pernah dia kan step. Jadi beda. Waktu bayi. Kena panas saja dia nggak boleh. Panas matahari, terik matahari. Dia agak ini, tapi dia juga ya ekonomi pembangunan. Di Surabaya. Surabaya itu di UPN. Kalau yang 2 nomor 1 nomor 2 di Ubaya. Tapi yang nomor 2 itu karena Ubaya itu tinggi ini pelajarannya, dia pindah ke UPN. Itu. Jadi karena saya merasa tidak lulus SMA tapi cita-cita saya tinggi, makanya anakku semua sarjana. Kan tadi menarik juga itu ya, menarik tuh ya pembicaranya. Kan kakak sudah tahu tuh misalnya kayak tadi nggak bolehin ke Jakarta, malah kemilih ke Singapura atau Australia. Berarti kan sedikit banyaknya knowledge kakak tentang sekolah di luar negeri juga ada dong ya kan? Itu apa kak yang membedakan gitu loh kan? Gini. Sebetulnya pendidikan di Jakarta, di Indonesia lah sama di luar negeri itu ya tidak jauh beda. Cuman waktu itu saya lihat Jakarta terlalu bebas. Kalau Singapura itu orang di luar jam 12, jam 11 tidak diganggu orang. Saya kakak buktikan sendiri. Karena saya paling suka ke Singapura. Waktu itu ya cari barang, ya sambil jalan-jalan. Jadi makanya saya setuju kalau anakku yang nomor 3 itu sekolah di Singapura. Jadi maksudnya nggak diganggu di atas jam 11 malam maksudnya? Iya, masih umpamanya di luar gitu. Nggak ada yang ganggu. Pokoknya sih urusan masing-masing lah. Nggak ada itu. Misalkan di sana itu umpamanya kayak di Jakarta. Waktu itu kan kehidupan luarnya ya. Kalau misalnya anggaplah pokok pendidikannya, saya kira bagus sana. Kalau menurut kakak apa yang menonjol dari mereka?
kedisiplinan itu. Disiplin ya. Makanya saya di pesantren saya terapkan kedisiplinan. Gitu. Saya sih kayak kira sih nanti lama-lama menurut saya ketemu benang merahnya gitu loh ya. Jadi pengalaman kakak sendiri mulai dari TK ya sampai SMA juga mungkin karena menikah nggak lanjut sekolah sebenarnya cita-citanya tinggi kan gitu ya. Terus sampai menyekolahkan anak ke Singapura atau ke Australia itu kan akhirnya mungkin diimplementasikan di pesantren Darul Ikhlas ini kan gitu ya. Itu kan menjadi modal sebenarnya ya. Nah, walaupun makanya kita kan mencoba mencari tuh benang merahnya kan. Mungkin boleh dikatakan nanti Darul Ikhlas itu yang udah paripurna gitu loh ya. Yang baik-baiknya udah diambil, dikumpulkan di sana kan gitu ya Kak ya. Kalau di Australia gimana Kak? Lebih disiplin lagi, lebih bagus lagi. Jadi umpamanya waktu anak saya di wisuda itu nggak ada itu seperti di sini sibuk begini, sibuk begitu, terus antri, terus ya desak-desakan. Di sana disiplin, ada jamnya, ada waktunya. Iya. Jadi kita nggak ada sedikit pun susah. Kita udah ada waktunya kan jam sekian, masuk udah. Dimulai, selesai, nggak sampai berjam-jam. Anak kita udah sudah. Iya. Itu nggak membuat kita dongkol lah ya. Aku gini ya. Bidang studinya? Bekom, komunikasi. Bisnis komunikasi. Gitu. Bachelor komunikasi ya? Iya. Ya, bachelor itu ya. Jadi ya karena saya nggak tamat SMA, cita-cita saya tinggi. Jadi anak-anakku lah yang ku sekolahkan tinggi. Oke. Ya cuman itu saya kecewa karena nggak jadi anakku kedokteran. Dia juga mungkin agak ini sama saya karena nggak saya bolehkan. Tapi karena saya sayang sama dia, karena saya pas dia mau minta kedokteran kok saya baca koran kok kebetulan ada yang meninggal yang ditugaskan di salah satu desa yang tak ada dokter, lalu dia meninggal di tengah jalan. Loh saya kan bayangan saya, waduh, gitu toh. Ya bayangan saya ya enggak lah. Akhirnya akuntan aja lah, ekonomi aja lah. Bilang. Nah ini tadi kan kakak kan udah lama di Surabaya, anak-anak juga lahir di sana. Dan kak ini banyak bergaul, apalagi munculnya bisnis itu dari pergaulan teman-teman kan. Betul. Berarti udah bisa bahasa Jawa Timur dong? Loh iya dong. Saya bahasa Jawa loh. Aku suka bahasa Jawa anak-anak karena juga. Bahasa sehari-hari. Anak-anak medok bahasa Jawanya karena mereka lahir di sana. Terus saya waktu punya butik itu kebetulan dekat UPN kan. Dosen-dosen UPN, guru-guru anak-anakku langganan saya. Jadi pergaulan saya orang-orang pintar. Terus suamiku kerja di Sampurna, di situ juga orang-orang yang pintar-pintar kan, selalu datang ke rumah. Jadi lingkungan saya orang-orang pintar. Setelah berapa tahun merasa udah bisa bahasa Jawa? Ya cepat lah Pak. Karena bahasa Jawa itu kan karena lingkungannya orang Jawa ya saya ikut pengajian majelis taklim perkampungan itu bahasa halus. Kalau saya nggak ngerti, aku tanya yang di sebelahku. Tapi kalau sekarang yang halus itu ya bisa ngerti. Kalau bahasa Surabaya itu kan kasar. Ya bahasa Surabayaan kami. Tapi kan tetap juga bahasa Jawa kan. Loh iya, ya bahasa Jawa lah itu. Surabaya itu kan bahasa Jawa. Iya. Ya bahasa Batak karena suami orang Batak. Iya. Gitu. Baik Kak. Jadi mungkin kita udah mulai ke ujung nih ya. Kan pada akhirnya pilihannya mendirikan pesantren modern lah kalau boleh saya katakan. Ya. Itu berarti kan tahun 2011 lah kayak prosesnya ya. Pada saat abang meninggal ya. Iya, saya bangun itu Desember, abang meninggal Oktober 2010. Saya mulai dibangun Desember 2010. Desember 2010. Iya. Oh, berarti 2 bulan abang meninggal ya? Iya. Kan saya seperti yang tadi ya. Kakak kan sebenarnya secara formal tidak melewati jenjang pendidikan.
Ya. Saya nih lewatin Kak sampai doktor kan gitu. Ya. Jadi saya pribadi saya kadang-kadang iri juga gitu loh ya. Jadi makanya saya alhamdulillah juga saya udah sering juga nih saya konsultasi juga Bang ke KA ini. Makanya sekarang kita didikan TK gitu ya. KA ini yang nggak gaman ini bisa bikin gitu loh ya. Tapi kan memang sering orang bilang kadang-kadang pengalaman itu guru yang paling berharga. Saya melihat misalnya karena anak kakak misalnya sampai ke luar negeri, secara tidak langsung kan sebenarnya kakak ikut sekolah kan gitu ya. Pada saat misalnya kalau cerita tadi kan misalnya bahwa kakak misalnya dapat ilham karena memang saat itu ya sedih kepergian abang, tapi kan nggak ujuk-ujuk juga jadi kan gitu Kak ya, karena saya beberapa kali juga ikut di acara festival oleh-oleh Tabaksel, pesantrennya kakak ini kan bagus gitu loh, dan kita emang dari berita juga sering kita dengar bagus, dan memang saat ini jujur saja mungkin di sana juga banyak yang buat pesantren kan. Apa Kak gitu loh di awal itu apa misalnya boleh dikatakan misalnya ini harus gitu loh, misalnya boleh misalnya mutunya harus gini, sistemnya harus gini, disiplinnya harus gini, apa yang kakak tanamkan gitu loh Kak pada saat misalnya start di Desember 2010 bangun sekolah itu? Jadi gini, kebetulan mudirnya juga itu yang saya sekolahkan ke Mesir. Oke. Dan dia memang pintar juga. Dan saya itu semua kita yang hidup ini kan diiringi dengan ikhtiar dan doa. Saya umroh 11 kali ya. Setiap saya umroh saya selalu berdoa di sana supaya pesantren saya itu menjadi pesantren yang berkualitas, menjadi pesantren favorit, menjadi itulah yang berkualitas, yang saya niatkan bisa menciptakan anak-anak yang cerdas, berakhlakul karimah, dan mempunyai ilmu yang tinggi. Itu cita-cita kakak. Jadi saya melihat dari pengalaman saya ke sana kemari. Pertama saya terapkan di situ moto dari pesantren Darul Ikhlas Haji Abdul Manap Siregar itu. Pertama kedisiplinan. Kedisiplinan ya. Karena aku lihat negara-negara yang disiplin itu maju. Iya. Seperti saya paling sering dan paling suka mengunjungi Singapura ya. Mengenai sampah aja nggak ada yang berserakan. Kamar mandi itu bagus, toilet apa semua di mana-mana di tempat wisata bagus, bersih. Karena kita orang yang beriman itu kalau toiletnya bagus, kamar mandinya bersih, berarti yang punya rumah juga imannya bagus. Iya. Gitu. Jadi kalau saya lihat Singapura itu memang itu yang paling berkesan sama saya. Ya tentang pendidikan juga. Ya itu kedisiplinan itu yang saya lihat pertama. Kedisiplinan, terus pertama sih kejujuran ya. Lupa saya. Kejujuran pertama, baru kedisiplinan, baru kebersihan, baru kekompakan antara pimpinan dengan bawahan. Oke. Jadi itu sudah saya terapkan di pesantren saya. Nah ini selama di Surabaya kan lama di situ. Kalau Kak Emi yang lebih paham, lebih kenal pesantren atau apalah di Surabaya, Jawa Timur. Gak ngerti aku. Bukan pengetahuan aja. Pengetahuan. Gak begitu tahu. Ya karena saya kan bidangnya bidang bisnis. Saya di fashion. Terus ikut terus akhirnya meningkat ke dekorasi pelaminan. Atau misalnya tadi dengan rekan-rekan di Surabaya pernah wisata kebetulan ke pesantren atau ikut membantu pesantren, sehingga kan kita kenal pesantren itu di Jawa seperti apa? Nggak ada sama sekali. Karena nggak ada cita-citaku membangun sekolah aja, nggak ada cita-cita. Bukan pengetahuan maksud saya. Ya pengetahuan juga. Karena saya lama di sana sejak 7 iya. juga kan gitu.
Ya saya hanya ngikuti anak saya TK, aku ikuti. SD, bahkan ayahnya yang sering ngambil rapot apa, malah ayahnya itu nggak ada. Tapi kalau begitu Kak, misalnya sekarang nih ya, apa kira-kira yang menurut Kakak gitu loh ya, sehingga misalnya pesantren Darul Ikhlas ini bisa eksis gitu ya, bisa favorit ya, bisa anggaplah disiplin juga gitu ya. Sekarang udah meluluskan berapa generasi Kak? Sudah angkatan ke-8. Angkatan ke-8 ya? Berarti ya, angkatan ke-8 ya. Berarti udah ada meluluskan sekian berapa ratus? Berapa? Ya ratusan lah, aku nggak bisa ngitung. Oke. Tapi sudah ada kebanyakan, ada angkatan polisi, tentara, pengacara juga sudah ada. Ada salah satu dapat beasiswa itu murid kami, dapat beasiswa kedokteran di Rusia karena pergaulan di sana tidak cocok sama orang tuanya, ditarik anaknya, ditarik dari sana, akhirnya sekolah di Riau jurusan politik. Karena takut dia pergaulan di Rusia itu kurang bagus. Berarti mungkin gini ya, kalau dikatakan tadi yang 4 tadi ya Kak ya, kejujuran, kedisiplinan, kekompakan, bukan, kebersihan, baru kekompakan. Itu yang 4 itu moto. Iya. Oke. Nah, itu semua kalau kebersihan itu sih belum 100% ya. Iya. Kalau kekompakan itu saya kira ya alhamdulillah saya sebenarnya itu juga Kak yang mau saya terapkan. Saya paling rewel kebersihan walaupun belum bersih juga gitu. Betul. Susah ya kan. Karena saya setuju tuh. Kan ada hadisnya kan, kebersihan itu sebagian dari iman. Iya. Saya percaya juga. Karena saya ke restoran manapun, saya kadang-kadang juga cek ke kamar mandinya gitu loh. Iya. Saya di sini paling rewel nih. Walaupun kadang-kadang belum bisa. Karena itu tadi kan tim itu nggak semua mengerti tujuan kita gitu ya. Saya setuju. Tanpa misalnya kakak harus berteori, sehingga dari jajaran ketua yayasan, kepala sekolah gitu ya, guru-guru juga udah mengimplementasikan itu gitu ya. Itu sebenarnya nggak susah resepnya Bang. Cuma memang bagaimana membuat itu disiplin ya. Kita sebagai pembina harus memberi contoh. Iya. Saya penampilan saya dulu ya biasa-biasa karena saya di fashion ya. Iya. Ya kita mengikuti mode. Iya. Ya setidak-tidaknya modis gitu ya. Iya. Ya apa yang terbaru kita terapkan, kita ikuti. Mulai dari tas sampai apa semua. Tapi setelah saya punya pesantren, saya harus memberi contoh pada santri-santri saya, santriah saya sama santri saya. Ya itulah usaha kakak. Semua itu kan dari Allah. Oke. Nah ini soal anak-anak kan mungkin seperti ibunya lah dulu waktu di Sedepuan SD, SMP, Polri, belajar madrasah. Kalau anak-anak di Surabaya seperti apa? Biasa. Selain maksudnya pengetahuan pendidikan agama di sekolah umum, di lingkungan atau di rumah? Ya di rumah saya ajari juga waktu mereka kecil. Sampai umpamanya kita juga manggil guru ke rumah. Sampai kita anak-anak udah berkeluarga, kita panggil ustadz, kita belajar ngaji di rumah. Setelah suami meninggal, saya sibuk di pesantren. Jadi saya fokus ngurus pesantren. Ada di antara anak ini yang ngikutin yang pembacaan Al-Qur'annya Qorinya bagus lah walaupun di tingkat rumah gitu ya. Enggak ada. Cuma bisa baca Quran. Nah, kenapa bisa Kak Aini dulu tuh kan tidak semua orang bisa melanjutkan karir di Qori itu dari SD SMP. Itu bagaimana itu? Itu dari Allah loh Pak. Itu dari Allah. Saudara saya ada, kami 13 bersaudara dengan 2 ibu. Saya aja yang bisa baca Quran Qori. Kalau baca Quran bisa. Maksudnya Qori sama baca Quran beda. Qori'ah itu yaitu punya irama segala. Saya aja. Makanya saya paling disayang ayah dulu. Jadi setiap hari Jumat
ada pengajian di rumah. Pengajian maksudnya ceramah. Itu pada waktu itu adalah guru Tongku Effendi, namanya Tongku Effendi, paling terkenal se-Kabupaten Padang Sidempuan. Setiap hari Jumat ada di rumah. Saya selalu disuruh ayah untuk pembukaan pengajian itu baca Quran. Tadi anak-anak kan udah lahir sana, bisa bahasa Jawa, malah lebih medok gitu ya. Mereka masih bisa sedikit bahasa Sidempuan? Bisa, ngerti. Jadi kalau kita di umpamanya di rumah makan atau apa, mereka ya bahasa isyarat, bahasa Batak ngerti. Bisa sekali-sekali, Bang. karena Ya. mereka dengar dari dua orang tua Ya, pasti gitu. ngomong seperti itu di rumah gitu ya. Iya, cuma karena lingkungan bahasa Jawa, ya bahasa Jawa mereka. Dan kebetulan mereka juga dua nikah sama orang Jawa. Yang anak saya laki baru tulang kandung, yang nomor 2 itu Marga Lubis. Dari Jadi kota, dua sama dari orang kota mana? dari ya kelahiran di sana. Surabaya Kebetulan juga. besan kami itu teman sekolahnya almarhum suami. Saya dengar-dengar di Surabaya banyak orang Tapanuli. Islam. Loh di sana itu banyak, bahkan suamiku ada almarhum suami Pak Abdul Manaf Siregar itu 10 tahun jadi ketua Parsadaan Tapanuli Selatan. Dan saya 2 tahun 2009 sampai 2010 atau 2008 atau sampai 2009 wakil ketua Parsadaan. Sekitar berapa anggotanya? 1.000. Ratusan. Ya saya ya lupa ya perkiranya ya Banyak lah. ratusan. Kalau ada halal bihalal pasti Iya. rame gitu ya. Iya, ya bagus, seru, Menarik ya Kak ya. Menarik cerita Senang. Kakak nih. Saya penasaran lagi nih Kak nih tentang Iya. sekolah nih kan. Ini kan kalau kita lihat dari 2010 sampai 2022 berarti udah 12 tahun Kak ya. 12 tahun itu istilahnya itu kalau di barat sebenarnya manusia itu sebenarnya udah mulai matang sebenarnya sekolahnya. Artinya boleh dikatakan kakak nggak usah terlibat pun insya Allah di sekolah akan running well kan gitu ya. Ya. Akan berjalan kan Ya. gitu ya. Karena memang yang Ya. sulit itu mungkin awal-awal sampai Ya. meluluskan kan gitu ya. Kalau misalnya saya ingin tahu gitu Kak, sistem manajemennya seperti apa? Apakah misalnya langsung ketua yayasan, kepala sekolah direct ke kakak? Atau seperti yang tadi pembina kan hanya petuah-petuah tadi misalnya kejujuran, kedisiplinan, kebersihan, kekompakan gitu. Apakah kakak ikut terlibat atau gimana nih? Sekarang kita punya struktur organisasi pesantren ya. Iya. Itu pembina, ketua pembina saya. Baru di bawah saya pengawas. Oke. Baru ketua yayasan. Ketua yayasan itu baru dia ke ini setaraf dengan selevel dengan ketua yayasan itu bendahara sama Sekretaris. mudir. Oh Munir. Oh. Mudir itu direktur. Baru sekretaris ya. Terus baru dari mudir ini baru dia ini guru kepala sekolah dan guru semuanya. Oke. Jadi ada struktur organisasi kami. Jadi kakak secara teknis percayakan ke mereka. Iya. Tapi yang sifatnya tadi kejujuran, Iya. kedisiplinan, kebersihan, Iya. kekompakan, kakak ikut andil gitu ya. Mantau lah. Nah, memantau gitu ya. Mantau. Iya. Kalau ada yang nggak benar saya panggil. Oke. Yang kedua nih Kak, bagaimana itu kan manajer mungkin lebih pada operasional dan SDM ya. Terkait dengan finansial. Nah, itu kan gini, nggak bisa banyak loh Kak yang tutup gara-gara nggak sanggup bayar. Ya. Itu kan juga walaupun ada juga yang banyak uangnya karena manajemennya nggak bagus, nggak sustain juga. Itu kakak gimana? Bagus pertanyaan Manggi. Iya. Bagus sekali. Itu awal-awalnya itu uang kocek saya membayar guru. Iya. Karena waktu itu kan ya niat kakak itu kan adalah yaitu tadi menciptakan anak-anak yang cerdas, berkualitas, sudah berkualitas lah itu ya. Anak yang cerdas, berakhlakul karimah, mempunyai ilmu yang tinggi. Makanya mereka itu
betul-betul saya perhatikan. 3 kali makan, sarapan, makan siang, makan malam, itu yang mengandung menu itu saya, kakak. Jadi ya itu tadi, umpamanya ayam, lauknya ayam dan sayur, atau mungkin nggak ada sayur. Kalau soto nggak ada sayur. Ayam 2 kali seminggu, daging 2 kali, telur, ikan laut, semua bergizi. Itu saya perhatikan benar supaya anak-anak itu sehat di situ. Alhamdulillah semua sehat-sehat. 3 bulan dari situ anak-anak itu sudah gemuk-gemuk. Ya, itu. Jadi saya seperti tadi yang saya katakan itu seolah-olah saya, yaitu tadi cita-cita saya itu saya terapkan di situ. Nggak tahu berapa bulan itu dari uang saya. Karena habis untuk ke ini kan pengeluaran kita, gaji guru apa semua. Jadi perlu bantuan dari kocek saya itu. Itu anak-anak yang nggak ada yang tahu. Itu aku berusaha bagaimana caranya supaya semua itu bisa berjalan dengan baik. Yaitu tadi tahun ke-1, ke-2, ke-3. Tahun 2015 itu berarti tahun keempat lah ya. Keempat kelima ya. Ya 11, 12. Ya tahun kelima sudah mulai membaik. Saya umroh. Saya bersyukur sama Allah bahwa keuangan sudah bagus. Yang memanage itu semua kakak dengan bendahara. Gitu. Saya memantau. Berarti dari 2015 ke sini dia udah istilahnya bisa membiayai lah ya, mungkin udah surplus gitu. Oh, alhamdulillah kita membangun ini, membangun itu sudah bisa, sudah tidak ada berkembang lagi, lah juga ya. Sudah berkembang. Dan tetap saya pantau. Saya tidak mau dipegang siapa-siapa. Karena pada waktu awal-awalnya mungkin nggak bisa saya ceritakan. Itu saya kakak jarang ke Sidimpuan, ke pesantren. Kacau. Bahkan ada 2 rekening. Ada rekening yayasan, ada rekening pribadi. Akhirnya saya ambil alih dengan dibantu salah satu karyawan saya. Akhirnya bisa kakak yang ini yang memantau. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada campur tangan dengan orang lain. Jadi kebetulan bendahara saya itu jujur. Mudah-mudahan selamanya karena dia takut dosa. Gitu. Waktu itu bendahara saya yang sekarang, dia kan jurusan PAI, pengajar ya. Waktu saya tunjuk dia bendahara. Waktu itu ada bendahara pertama kali ada, terus dia keluar. Ya itu ada inilah. Terus yang bendahara kedua keponakan sendiri, ternyata dia orang Batak keras ya, campur Padang dia, keras kepala. Akhirnya saya panggil lah salah satu pembina asrama. Pembina asrama ini saya panggil itu marga Batubara. Sampai sekarang dia bendahara saya. Kau aja Mang jadi bendahara. Oh nggak mau aku Mak, aku nggak bisa. Aku PAI kok jurusanku. Udahlah Mang. Kalau kita nggak bisa, kalau kita belajar pasti bisa. Cuma kemauan aja yang pun Uma ambil. Aku lihat dari keningmu, kau jujur. Dari keningmu kau jujur. 1 juta aja dia nggak tahu nolnya berapa. Coba. Akhirnya sekarang pintar dia. Gitu. Baik ya, sahabat Dakara TV, tak terasa udah 1,5 jam kita wawancara. Sebenarnya ini kita sengaja memang karena kita pingin mengulik gitu ya, dapat informasi yang lebih banyak dari Kak Hajah Aini Pane, owner sekaligus pembina
Pondok Pesantren Darul Ikhlas Haji Abdul Manap Siregar. Ingat tadi ya pesannya, sebenarnya kakak ini tidak tamat SMA gitu ya, tapi dengan modal kejujuran, kedisiplinan, kebersihan dan kekompakan bisa membangun bisnis sama pesantren modern di kampung kita, Kota Padang Sidimpuan, Tabaksel, Sumatera Utara. Ini saya kira banyak hal berharga yang kita dapat, dan kami juga tadi di luar konteks kita podcast ini kita juga udah banyak wawancarai Kak Aini Pane. Sebenarnya memang saya sendiri kalau nanti ada waktu pingin lagi mengambil sisi lain dari kakak ini, kok bisa jadi pebisnis gitu loh ya. Karena jangan salah loh, membangun sekolah ini yang saya dapat dari kakak ini habis sampai 13 miliar. Ngumpulkan duit 13 miliar itu bukan hal yang mudah kan gitu ya. Pasti harus mempunyai bisnis ya, kemampuan finansial istilahnya itu ya, finansial kapital sama human kapital gitu ya. Seorang Kak Aini ya, karena dengan kesungguhan berhasil membangun pondok pesantren modern di Kota Padang Sidimpuan, Tabaksel. Barangkali itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat ya. Dan salam Dakara TV. Terima kasih Kak Aini sama Bang Air Matua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKM, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini. UMKM semangat, UMKM